Itu marilah sama-sama kita menjaga nanti kita dan sama-sama kita mengajar bertakbir islami dan kita masih membahas tentang sunnah di dalam sholat, karena memang dalam sholat itu punya banyak sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Insya Allah sama-sama kita mengaji, mendengarkan daripada kita nanti, insya Allah nanti kita akan bertambah yakin dan khusyuk di dalam menjalankan sunnah, sehingga insya Allah sholat kita akan lebih sempurna. Itu marilah sama-sama kita dengan ويسان في التشهد الآخر التورك وهو أن يخرج رجله من جهة يمينه ويلصق ويلتف بالأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun fi sunnahil tasyahhud. Asal menjelaskan dalam sunnah-sunnah tasyahhud. Wa yusannu fi tasyahhudil akhir, dan disunahkan di dalam tasyahhud akhir at-tawarruk, adalah tawarruk. Wa huwa an yukhrija rijlahu min jihati yamini, dan ialah mengeluarkan akan kakinya dari arah kanan. Wa yusilqa, dan menempelkan warida akan pantatnya bil ardi, di bumi atau di tanah. Illa man kana alaihi sujud sahwi, kecuali orang yang atasnya sujud sahwi atau masbukan, atau yang masbuk, bayat tarisu, maka disilahkan duduk di tiros. Wa yadahu yadahu yusra ala fahidil yusra, dan meletakkan akan tangannya yang sebelah kiri ala fahidil yusra, lil julusi di tasyahhud, di atas paha yang sebelah kiri ketika duduk untuk tasyahhud. Wa ghairihi mabsutatan, dan selainnya dengan jari-jari tangan yang terbuka, madmumatan, dengan tampak muhajian birusiha, sedangkan ujung jarinya menghadap wa tarafa bagi ke ujung lutut. Wa wadul yadil yumna ala tarafi rukbatil yumna, dan meletakkan tangan yang kanan di atas ujung lutut sebelah kanan. Wa an yaqbidu bi tasyahhudain asra'aha, dan merapatkan di dalam dua tasyahud akan jari-jarinya illa musabihatan, kecuali jari telunjuk. Lalu suruhan, maka melepaskannya. Wa yataku ibahana ta'ala, dan meletakkan akan ibu jari di bawah, yang di bawahnya ka'afal ka'adidil salah satin wa hamsina, seperti membentuk 53. Rabbu hadidawi illallah, dan mengangkat dari tunjuk ketika mengucapkan kalimat illallah bila tahdikin lahat, tanpa menggerakkan jari tunjuk. Nah, ini sunnahnya ada dalam tasyahhud akhir. Yang pertama adalah duduknya itu posisinya disebut namanya tawarruk. Karena duduk di dalam sholat itu yang sunnah iftiros dan tawarruk. Kalau dalam keadaan posisi tasyahhud akhir, maka sunnahnya duduknya adalah tawarruk, yaitu kalau kita kenal dengan duduk tahiyat akhir, ya, yang dimana kaki yang sebelah kiri itu dimasukkan ke kanan, gitu. Kemudian yang kanan dibelakangkan, gitu.
agak miring ya. Itu namanya punya tawar yang sunnah seperti itu ya. Akan tetapi selain daripada orang yang sujud sahwi, kemudian orang dalam keadaan masbuk ya, sujud sahwi artinya ingin melaksanakan sujud karena disebabkan dia melakukan perkara yang memang disunahkan sujud sahwi. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti dia meninggalkan sunnah akad. Tadi enggak lupa, kita meninggalkan lupa atau sengaja di dalam sunnah akad seperti tasyahud awal. Tadi ketika tasyahud awal dia lupa mengerjakannya. Pas ingat sudah pada rakaat ketiga misalnya, ya sudah terusin daripada rakaat berikutnya. Nah itu disunahkan sujud sahwi. Nah ya, sujud sahwi kapan tepatnya? Setelah tasyahud akhir sebelum salam. Gitu. Nah posisi duduknya jangan tawarruk, tapi posisi duduknya adalah iftirosh, seperti duduk di antara dua sujud. Gitu. Kalau kita ada niat untuk melakukan sujud sahwi, ya. Atau gini, ketika dia mau tahiyat, lagi dalam keadaan baca tahiyat, ingat perlu tadi kayaknya ada yang artinya sesuatu perkara yang kalau dikerjakan sengaja itu batal, tapi karena lupa maka tidak batal. Nah, maka disunahkan sujud sahwi. Maka berubah posisinya tuh, yang tadi duduknya tawarruk berubah menjadi iftirosh, gitu ya. Jangan dalam keadaan tawarruk kemudian sujud sahwi, gitu langsung sujud sahwi. Ya, itu enggak sunnah. Sunnah itu tadi berubah posisi duduk dulu baru sujud sahwi. Baru setelah sujud sahwi selesai dua kali sujud, maka posisinya seperti lagi tuh, seperti duduk terus akhir tawarruk, ya baru salam ya, gitu ya. Nah, iya, ya. Jadi itu tadinya di ros, maka ketika mau salam baru duduknya tawarruk, ya kembali seperti asal lagi. Begitu juga dengan makmum yang masbuk, yaitu makmum yang memang ketinggalan rakaat, artinya tidak mendapati rakaat pertama kepada imam, berarti kan harus nambah lagi itu, nambah rakaatnya lagi. Nah, kalau makmum yang masbuk duduknya jangan tawarruk, tapi duduknya iftirosh, meskipun dia tetap disunahkan atau mengikuti posisi imam, yaitu membaca tasyahud akhir, gitu ya. Nah, ketika selesai imam salam, maka yang masuk bangkit lagi mengerjakan rakaat yang ketinggalan tadi. Dan kemudian sunnah yang berikutnya adalah meletakkan tangan daripada tangan kiri, ya di atas paha nih, ya paha yang bagian kiri di ujung dengkul, ya ujung dengkul, jangan begini atau begini di dengkul itu. Kalau istilah dalam bidang gaya tangan enggak, kalau begini enggak menahan, kalau begini menahan. Oh, tapi kalau begini enggak menahan. Di ujung lutut namanya ini dengkul, ya ini sunnahnya begitu. Kemudian sunnahnya lagi jarinya terbuka jadi dan dirapatkan, ya artinya menuju ke arah kiblat, gitu ya. Itu bagian tangan di sebelah kiri. Kemudian bagian tangan yang sebelah kanan ditaruh di bagian paha sebelah kanan, sama itu juga. Akan tetapi karena yang kanan ini bentuknya berbeda, kalau kiri gini, tapi kalau kanan harus udah posisinya kayak menggenggam, seperti angka berapa ditulis 53. Nah, ini tuh siap-siap, ya. Ini udah ancam-ancam begini nih, ya. Jangan pas mau illallah begini, ya. Jadi udah siap-siap genggam tangannya.
Maka di sini diganjel dulu. Ya. Dan ketika kalimat illallah asyhadu an la ilaha illallah, baru ini diangkat illallah, diangkat. Ya. Kemudian ya jangan bosan juga gerakin terus. Ya. Dan gerakin dan untuk menjaga kekhusyuan itu jangan gerakin. Memang nanti ada sih pendapatnya ya. Seandainya ada orang yang gitu dan kita bisa salahkan, memang ada pendapatnya. Cuma kita lebih disunahkan nggak usah digerak-gerakin, ya. Apalagi kita posisinya jadi makmum, banyak orang di sini. Kalau kita gerak-gerakin yang di kiri kanan, katanya ini ngapain orang begitu? Ya. Takutnya kalau yang kurang ilmunya sudah berburuk sangka, gitu ya. Jadi harusnya didiamin aja, enggak diganjel ini, jangan sampai ketika sudah diangkat turun lagi ini. Dan juga nggak perlu gini banget, yang cukup begini, cukup begini. Ya. Kemudian itu sunnahnya, gitu ya. Kemudian wa akmala tasyahhud. Nah, sunnah berikutnya adalah menyempurnakan tasyahhud. Tadi itu sunnah di dalam posisi ketika kita duduk dalam tasyahud akhir, itu bentuknya. Ya. Kalau masalah diri dia berdiri itu kan karena posisinya kita memang seperti itu, jadi mau nggak mau malah ikutin miring misalnya. Ya. Kemudian sunnah berikutnya wa akmal tasyahudi, dan menyempurnakan tasyahud dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat tahiyat yang sempurna, ya. Kalau tahiyat yang tidak sempurna, yang tidak seperti ini, ya cukup tahiyatul bar. Ya. Jadi ada sebagian yang dihilangkan. Ya. Kemudian mungkin yang kita hafal selama ini itu adalah kalimat yang sempurna di dalam unsur kalimat tasyahud akhir. Ya, tasyahud. Kemudian wa akmalu sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah menyempurnakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang sunnah yang wajib ya sih. Cuma Allahumma sholli ala Muhammad juga dianggap cukup, itu selawat. Ya, tapi kalau kita ingin mendapatkan sunnah lagi, ya tambahin lagi daripada kalimatnya. Ya, seperti apa kalimatnya? Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Itu kalimat selawat Ibrahimiyah yang sempurna. Ya. Dan kita digunakan ya biasanya pada tahiyat akhir, gitu ya. Ya. Kalau di dalam masalah kalimat sayyidina, ya. Ini kan ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Ada kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana yang boleh? Dua-duanya boleh. Ya, nggak usah bertentang untuk masalah sayyidina ini di dalam kalimat tasyahud akhir. Karena para ulama yang memperbolehkan sunnah mengusung kalimat sayyiduna. Ada juga mengatakan nggak usah, nggak apa-apa dah mengusung sayyiduna atau sunnah. Ya, yang penting itu yang kita baca tadi itu seperti itu tadi kemudiannya tambahinnya. Nah, maka itu mendapatkan sunnah ya, di dalam selawat ketika tasyahud akhir. Kemudian sunnah berikutnya wa doa ba'dahu bima syaa, dan sunnah membaca doa setelahnya dengan doa yang disukainya. Ya, wa afdaluhu, dan yang paling utama adalah kalimat doa Allahumma inni
min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu kalimatnya, ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah masih hidup dan mati dan dari keburukan fitnah masih dajjal. Itu dajjal. Ini sunnah setelah kita tahiyat membaca selawat di Nakahmul Masjid, ditambahin lagi akan daripada doa. Ya, itu doanya tadi ini. Nah, ini doa yang memang Nabi sering ucapkan ini nih, ya, doa seperti ini yang diucapkan. Maka kalau yang doa yang Nabi tidak ucapkan, kata ulama ada mengatakan batal sholatnya. Nah, maka lebih bagus doa yang sudah Nabi ucapkan, diajarkan. Itu tadi seperti kalimatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Wa minhu, dan daripadanya boleh tambahin lagi. Ya, kalau kekurangan boleh tambahin lagi. Allahumma inni a'udzubika minal maghrumi wal maghsami. Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari hutang dan dosa. Wa minhu, dan daripadanya Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhadtu. Ya Allah, ampunilah dosaku, apa yang telah aku lakukan dahulu dan yang akan datang. Wa ma asraftu, dan apa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan apa yang aku terang-terangan. Wa ma asraftu, dan aku melakukan melalui batas. Wa ma anta a'lamu minni, dan engkau mengetahui ya dengannya dariku. Anta muqaddimu, engkau yang mengawali, anta muakhiru, dan engkau yang mengakhiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ini sunnah itu yang kita ambil doa kalau memang kita mau perbanyak doanya. Tadi diajarin seperti ini kalimatnya, ya. Nah, jadi jangan sampai salawat doang dari ini kami masjid itu tambahin. Maka ada ulama mengatakan makruh meninggalkannya. Ulama mengatakan makruh meninggalkan doa setelah tasyahud akhir, ya, setelah tahiyatul akhir. Mulai sujud sawi, ketika kita jadi makmum, kita berpikiran bahwa kita akan ada sujud sawi, kemudian posisi kita duduk tiros, ternyata imamnya itu bersujud sawi. Bagaimana posisi kita? Apakah itu tidak salah atau kita sujud sawi? Ya. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Ya. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Kecuali kita sebagai makmum, ketika imam sujud sahwi, maka makmum hukumnya wajib. Ya. Kalau imam tidak melaksanakan sujud sahwi, boleh kita melaksanakan sujud sahwi sunnah, atau tidak melakukan seperti imam lakukan. Kita tidak melakukan sujud sahwi. Ya, kalau kita tidak melakukan sujud sahwi, tadi kita duduknya intiros, ya udah berubah. Sebelum salam duduknya jadi tawarruk, baru salam. Tapi kalau kita merasa imam, merasa tadi tahu imam satu sujud sahwi, sujud sahwi, maka kita boleh sujud sahwi. Yang penting nanti juga tentunya dibahas tentang sujud sahwi khusus, ya. Bagaimana posisi kita kalau mendapati imam tidak melakukan sujud sahwi, padahal itu sudah disunahkan sujud sahwi. Jadi diperdalam lagi jika khususnya ada di sekitar ini. Itu sunnah di dalam ketika tasyahud akhir, ya, membaca doa. Kemudian wa yuqra'ul jahru bi tasyahudi, dan makruh mengeraskan, menjaharkan dengan tasyahud wa sholati ala nabi, dan
du'a dan berdoa, wa tasbih dan tasbih. Artinya ini kalau memang ini semuanya bacanya sir, ya nggak boleh kita baca, nggak boleh. Kalau dibaca keras, makruh hukumnya makruh. Ya, jadi bacanya sir, gitu ya. Jadi nggak perlu diperkeras. Meskipun imam pakai speaker misalnya, ya udah disirin aja, gitu ya. Nggak usah dikencengin, ada daripada membaca itu sebenarnya. Ya. Jadi ya, akan daripada sunnah ketika tasyahud akhir. Ya kalau membaca doa lebih dipanjangin lagi, diperbanyak boleh. Ada kalimat doa dari Sayyidina Abu Bakar dari Rasulullah SAW, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau mau tambahin lagi silakan. Ya. Ambil khusus kita kalau sholatnya sendiri misalnya itu lebih bagus diperbanyak.